Risiko cukup besar dihadapi oleh Finlandia, sebuah negara yang pernah diinvasi oleh Rusia. Sebelum tahun 2023, seperti halnya Ukraina, Finlandia bukan menjadi bagian dari anggota NATO dengan status permanen. Namun status itu kini berubah secara permanen setelah Finlandia secara resmi bergabung ke dalam blok NATO pada 4 April 2023. Finlandia yang merasa terancam dengan masifnya invasi Rusia ke Ukraina memutuskan untuk mengambil langkah yang selama ini dihindari. Mereka mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi militer barat bersama Swedia dan NATO. Rusia yang berada dalam situasi sulit setelah invasi ke Ukraina harus menghadapi ancaman baru. Semakin rumit konflik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now, @knowledge. Dari semua negara yang berbatasan dengan Rusia, Ukraina masih sering menjadi perhatian utama para pejabat tinggi di Kremlin. Padahal di sisi yang lain, Finlandia juga menjadi salah satu negara potensial yang dapat memberikan masalah politik bagi Rusia. Finlandia berbagi perbatasan terpanjang kedua dengan Rusia di Eropa, di mana perbatasan ini membentang sepanjang 800 mil, menembus jalur hutan-hutan yang lebat dan melewati tebalnya salju sepanjang tahun, serta melintasi tanah luas yang bahkan jarang dihuni penduduknya. Bentang alam ini membuat jalur tersebut sulit untuk dipantau atau bahkan dijaga secara ketat oleh militer kedua belah pihak. Sebagai tambahan, perbatasan Finlandia juga berada sangat dekat dengan kota terbesar kedua di Rusia yang bernama Saint Petersburg. Kota ini adalah rumah bagi lebih dari 5 juta orang penduduk dan turut menyumbang hampir 5% terhadap tingkat perekonomian Rusia secara keseluruhan. Situasi ini memberikan Finlandia posisi geografis yang sebenarnya unik, namun dapat menjadi ancaman serius bila mana terjadi konflik dengan Rusia. Hanya sayangnya, Finlandia tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak untuk dapat memanfaatkan keunggulan geografisnya tersebut, sebab populasi mereka yang relatif sedikit. Populasi masyarakat Finlandia hanya berjumlah sekitar 5,5 juta penduduk, atau kira-kira hanya setara dengan populasi penduduk Saint Petersburg saja. Dalam beberapa abad terakhir, Rusia juga selalu khawatir bahwa pemerintah Finlandia dapat memanfaatkan kekuatan asing dengan ikut bersekutu melawan mereka, sehingga menjaga netralitas politik pemerintahan Finlandia supaya tetap stabil akan menjadi misi sangat penting bagi Moskow. Sejak lebih dari 2 abad lamanya, atau sejak zaman Napoleon Bonaparte kala itu, Rusia telah mengadopsi strategi untuk membuat tenang pemerintah Finlandia dengan mencegahnya bergabung ke aliansi militer yang berpotensi konflik dengan Rusia. Namun, keputusan Finlandia untuk mendaftar ke anggota NATO bersama Swedia di tanggal 18 Mei 2022 akhirnya mengubah dinamika politik di kawasan regional dan mengancam stabilitas politik di Eropa Utara. Kondisi ini juga memberi dampak luar biasa sebagai bagian dari masuknya invasi Vladimir Putin ke Ukraina di awal tahun 2022. Strategi pemerintah Rusia untuk mendominasi politik luar negeri Finlandia sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1808, sejak Kekaisaran Rusia bersekutu dengan Prancis yang diwakili oleh Kaisar Napoleon kala itu, untuk melawan tentara Inggris dan angkatan laut kerajaannya. Finlandia, yang saat itu dikuasai oleh Swedia, menjadi potensi ancaman langsung bagi Rusia ketika mereka berhasil mendapatkan tenaga kerja dari luar negeri, terutama sejak Saint Petersburg menjadi ibu kota Kekaisaran Rusia saat itu. Dekatnya perbatasan ibu kota dengan wilayah konflik ini didorong oleh rasa takut dari pemerintah Rusia akan kemampuan angkatan laut Inggris yang dapat mengancam wilayah Saint Petersburg. Kekuatan tempur Inggris juga mendorong Rusia untuk menuntut Swedia supaya menutup pelabuhan komersilnya bagi armada militer Inggris. Rusia juga meminta kepada Swedia untuk menutup Laut Baltik, yang sayangnya saja ditolak oleh pemerintah Swedia. Alhasil, tujuan Rusia menyerbu Finlandia pada tahun 1808 ini berhasil meraih kendali politik luar negerinya atas pelabuhan tersebut. Dalam waktu singkat, Rusia juga berhasil menguasai seluruh wilayah Finlandia hingga dapat mengalahkan Swedia secara telak. Bahkan memaksa Finlandia untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Kekaisaran Rusia. Secara efektif, aksi ini bisa memastikan keamanan ibu kota Saint Petersburg, khususnya melalui penetapan garis kendali mereka sendiri, yang membentang sejauh ratusan kilometer dari Saint Petersburg. Mereka juga dapat mendominasi daerah teluk Finlandia dari semua sisinya. Posisi ini menjadikan hampir mustahil bagi pihak manapun di luar teritori Rusia untuk dapat melakukan serangan terhadap posisi ibu kota Saint Petersburg. Selain itu, kekalahan telak Swedia dalam perang regional juga membuat mereka tidak ikut serta dalam pertempuran politik yang sengit kala itu. Alhasil, dampaknya terhadap Swedia tetaplah begitu besar, sehingga mereka memilih bertahan dengan politik netral dan non-bloknya selama 213 tahun lamanya. Namun, keputusan Swedia untuk mendaftarkan aliansinya dengan NATO pada 18 Mei 2022 adalah respon nyata terhadap masuknya invasi Rusia ke wilayah Ukraina di awal tahun yang sama. Bagi Finlandia, invasi Rusia pada tahun 1808 memang membawa konsekuensi yang signifikan, karena mereka akhirnya menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia selama 108 tahun lamanya.
Okupasi ini bertahan hingga berakhirnya proses revolusi Rusia pada tahun 1917 selama Perang Dunia Pertama. Meskipun dapat meraih kemerdekaan setelah perang kala itu, Finlandia juga masih dihadapkan pada ketegangan dengan Uni Soviet selama periode revolusi Rusia. Singkatnya, pada tahun 1939, ketegangan antara Uni Soviet dan Nazi Jerman kian memuncak. Dengan kedua kekuatan sudah menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop yang mengatur pengaruh di Eropa Timur, termasuk klaim Uni Soviet terhadap Finlandia di masa mendatang. Saat itu, Finlandia masih menolak sangat keras. Sementara Uni Soviet mengeluarkan sejumlah ultimatum yang intinya meminta dengan paksa sejumlah besar wilayah Finlandia, termasuk diantaranya Tanah Genting Karelian dan juga proyek pembangunan pangkalan militer Soviet di dekat ibu kota Helsinki. Namun, Finlandia bersikukuh untuk menolak tawaran ini hingga akhirnya memicu invasi Uni Soviet dengan 500.000 tentara merah yang dikerahkan ke medan pertempuran. Perang tersebut lalu berkembang menjadi konflik cukup sengit, dengan korban 4 kali lipat lebih banyak dialami oleh tentara Uni Soviet dibandingkan dengan Finlandia. Sekitar total gabungan 320.000 orang tewas dan terluka di pihak Soviet kala itu, sementara Finlandia hanya mengalami sekitar 70.000 korban yang tewas dan luka-luka. Penolakan Finlandia terhadap tawaran wilayah yang tidak menguntungkan ini justru membuktikan keteguhan prinsip mereka dalam menghadapi tekanan Uni Soviet. Meskipun demikian, Uni Soviet tetap mencapai kemenangan besar dan memaksa Finlandia untuk menandatangani perjanjian perdamaian Moskow beberapa bulan setelah invasi berakhir. Dalam kesepakatan tersebut, Finlandia dipaksa untuk menyerahkan beberapa wilayahnya kepada Rusia, termasuk kota Vyborg yang sebenarnya cukup strategis. Vyborg, kota terbesar kedua di Finlandia pada saat itu, kemudian menjadi titik awal untuk membangun jalur pipa Nord Stream Rusia ke wilayah Jerman, setelah hampir 1 abad kemudian. Meskipun terjadi pengurangan wilayah cukup banyak, Finlandia tetap berhasil mempertahankan kemerdekaannya secara keseluruhan. Bahkan, kedalaman konsentrasi militer Rusia di sekitar daerah Leningrad kian meningkat. Hanya saja, kondisi ini berubah setelah 15 bulan lamanya, ketika Nazi Jerman berhasil melancarkan invasi ke Uni Soviet. Finlandia lalu melihat peluang untuk dapat bersekutu dengan Jerman dan memulai perang kembali melawan Uni Soviet untuk merebut kembali wilayah yang telah hilang. Dikala tetangganya Swedia tetap bersikap netral, juga di saat sekutu barat mereka bersahabat dengan Uni Soviet, Finlandia justru mendukung tentara Jerman dalam pengepungan kota Leningrad dan bersedia untuk membantu mengirim pasukan tambahan dalam proses invasi ke Uni Soviet yang lebih besar. Pertempuran antara Finlandia dan Soviet pun terus berlanjut selama 3 tahun lamanya, hingga berakhir di bulan September 1944 ketika mereka menandatangani perjanjian perdamaian yang pada dasarnya tetap bersikukuh untuk mempertahankan status quo dari perjanjian yang sudah ada sebelumnya. Namun, kali ini Finlandia juga diwajibkan untuk mengusir seluruh militer asing dari wilayah perbatasan mereka. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dengan kekalahan Jerman, Finlandia lalu menyadari bahwa status geopolitiknya sebagai negara kapitalis kecil yang berdekatan dengan negara adidaya komunis seperti Rusia tentu sangatlah berbahaya. Untuk mempertahankan independensinya, Finlandia lalu memilih untuk tetap bersikap netral selama konteks Perang Dingin. Mereka tidak bergabung dengan blok NATO maupun Pakta Warsawa, tidak ikut serta dalam afiliasi politik melalui Marshall Plan, serta menghindari menerima bantuan keuangan dari Amerika agar tidak memicu kemarahan tetangganya Uni Soviet. Walaupun Uni Soviet runtuh pada tahun 1961, perbatasan darat antara Finlandia dan Rusia tetap tidak pernah berubah. Finlandia memasuki era pasca Perang Dingin dengan bergabung bersama Uni Eropa pada tahun 1995. Tetapi mereka tetap mempertahankan netralitas militer dengan tidak bergabung ke dalam blok NATO. Finlandia juga terus menerapkan kebijakan pertahanan total, merumuskan upaya wajib militer bagi pria, dan memobilisasi angkatan bersenjata serta masyarakatnya secara keseluruhan untuk mencegah ancaman militer dari Rusia. Meskipun Finlandia tidak terdaftar sebagai member tetap dari blok NATO, namun mereka turut bekerja sama dalam menjalankan latihan militer serta ikut proses pembelian persenjataan dari NATO. Saat ini, meskipun telah meninggalkan sikap netralitas totalnya bersama Swedia, Finlandia tetap berkomitmen untuk mempertahankan kebijakan pertahanan total dan gerakan wajib militer bagi kelompok laki-laki. Sekitar 3/4 laki-laki di Finlandia bahkan masih melaksanakan wajib militer. Dan negara ini juga punya kemampuan mobilisasi cukup cepat. Dengan kata lain, saat ini sekitar 280.000 orang telah terdaftar dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Finlandia, dengan total lebih dari 1 juta orang berstatus sebagai tentara cadangan yang dapat dipanggil jika diperlukan. Meskipun perbatasan darat tetap tidak berubah setelah runtuhnya Uni Soviet, Finlandia terus memperkuat pertahanan dan menjaga keseimbangan dalam berhubungan dengan blok barat. Mereka juga masih berhati-hati terhadap kemungkinan provokasi dari Rusia. Meskipun perang di wilayah Donbas, Ukraina pada tahun 2014 kala itu sempat meningkatkan ketegangan geopolitik dalam negerinya, Finlandia tetap menjaga kebijakan luar negerinya dengan tidak terlalu memprovokasi pejabat tinggi Moskow. Namun, semua itu berubah pada Februari 2022,
ketika Rusia meningkatkan ketegangan militernya secara signifikan melalui invasi militer ke Ukraina. Peristiwa ini menciptakan kekhawatiran baru di Helsinki, dan mungkin akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Finlandia di masa depan. Finlandia memiliki kekuatan militer yang tangguh di darat dan udara, serta pengalaman panjang dalam berhadapan langsung dengan Rusia. Bergabungnya Swedia dengan NATO sebagai member tidak tetap juga memberikan tambahan kekuatan moral Angkatan Laut Finlandia, di mana Swedia memiliki armada kapal selam dan teknologi jet tempur yang cukup canggih. Keanggotaan permanen Finlandia dan Swedia di NATO akan mengubah dinamika politik di Laut Baltik sehingga membuatnya menjadi wilayah yang didominasi oleh aliansi NATO. Hal ini tentu akan menciptakan keamanan tambahan bagi negara-negara Baltik yang sebelumnya dianggap sulit untuk mempertahankan status militernya. Namun, kekhawatiran terbesar bagi Rusia adalah perbatasan Finlandia yang panjang dengan Rusia. Finlandia dan Swedia, dengan kemampuan mobilisasi dan pengarahan pasukan yang cepat, dapat mengancam wilayah penting di Rusia, termasuk kota-kota besar seperti Saint Petersburg. Selain itu, perbatasan Finlandia sangat beririsan dengan Semenanjung Kola, yaitu wilayah militer Rusia yang letaknya sangat strategis. Masuknya Finlandia dan Swedia ke dalam blok NATO juga akan memberikan aliansi ini kendali politik yang lebih besar di wilayah Arktik, serta memberikan deteksi dini yang lebih baik terhadap ancaman serangan rudal dari Rusia. Di sisi lain, hal ini juga membuka potensi konflik bersenjata langsung dengan Rusia, terutama sehubungan dengan rencana persenjataan nuklir mereka. Torpedo Poseidon, senjata yang dapat membawa muatan nuklir besar, kini menjadi bagian dari rencana perang total Rusia yang dapat digunakan untuk mengancam pantai barat. Meskipun Finlandia dan Swedia mungkin tidak mengizinkan pasukan atau senjata nuklir asing ditempatkan di wilayah mereka untuk menghindari provokasi terhadap Rusia, keanggotaan mereka di NATO akan memberikan dampak strategis yang signifikan. Tidak hanya akan meningkatkan keamanan dan deteksi dini di wilayah Baltik dan Arktik, tetapi juga mengubah dinamika kekuatan di Eropa Utara secara keseluruhan. Nah, gimana Sobat Advent? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa untuk follow semua media sosial advent.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!